mendirikan Ganesha. Mari kita tegakkan dengan bangga kejayaan alma mater tercinta, menjunjung tinggi nilai Pancasila, mengabdi dengan penuh dedikasi, bergenggam tangan menggalang persatuan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Wah, bagus sekali ya, semuanya tampak baik dan sehat Ibu Guru lihat. Nah anak-anak, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa di antara kalian yang mau memimpin doa? Silakan acungkan tangannya. Ya, Randy. Anak-anak silakan semuanya berdiri. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, coba kalian perhatikan di sekeliling kalian. Siapa hari ini yang tidak sekolah temennya ya? Gauri. Gauri, kenapa? Adit. Gauri kenapa? Satu-satu dulu. Gauri? Sakit. Adit kenapa? Sakit juga ya? Ya, demam tinggi ya. Kita doakan teman kalian Gauri dan Adit agar lekas sembuh ya, agar bisa bergabung dengan kalian. Masih semangat tidak? Ya, agar lebih semangat lagi, Bu Guru akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Nah, perhatikan ke depan ya anak-anak. Kita menyanyi bersama-sama ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, tepuk tangan buat kalian semuanya. Ya, sudah anak-anak. Sekarang Ibu Guru akan mengajak kalian untuk tepuk PPK. Ada yang mau memimpin ke depan? Coba acungkan tangannya. Ya, Agung Rama, silakan pimpin temannya untuk tepuk PPK ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, silakan duduk Gurama. Bagus sekali ya. Tepuk tangan buat Gurama. Ya, sudah ya. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian lihat
teman-teman yang ada di sekitar kalian semuanya sudah membawa buku tema apa tidak? Sudah ya, bagus sekali ya, semuanya sudah siap untuk belajar. Sudah, sekarang untuk itu Bu Guru akan mengajak kalian untuk mengamati benda-benda yang ada di sekitar kalian. Coba perhatikan benda-benda di sekitar kalian. Ada apa saja sih? Ada pulpen, lagi ada buku, ada meja. Nah itu semua termasuk benda apa? Benda apa termasuk benda mati? Kalau kita itu termasuk benda apa? Ya, benda hidup. Ada yang tahu kalau komponen dari benda mati disebut dengan apa? Komponen antibiotik. Apakah benar? Komponen dari benda mati apa disebut dengan apa? Abiotik. Ya, masih keliru ya, Gong Dika ya. Benar sekali apa yang disebut oleh Adin ya. Disebut dengan abiotik. Tepuk tangan buat Adin dulu. Ya, anak-anak, kalau komponen benda hidup seperti kita manusia, lalu ada hewan kan di luar termasuk ya biotik. Tepuk tangan dulu buat Biong Nala. Bagus ya. Sudah berani berargumen. Ya, kalau makhluk hidup seperti kita ada tumbuhan, kemudian manusia, hewan itu termasuk biotik ya. Jadi komponen dalam ekosistem itu ada dua, ada komponen abiotik dan biotik. Nah, anak-anak, coba kalau misalnya kita hubungan manusia dengan lingkungan sangat erat apa tidak? Ya, sangat erat ya. Jika bayangkan saja kalau misalnya benda-benda di sekitar kita tidak ada, kemudian makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan, kita bisa hidup apa tidak? Tidak bisa hidup ya. Nah, anak-anak, maka pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai tema 5, yaitu ekosistem dengan subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran pertama ya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu dengan anak-anak menyimak video, anak-anak mampu untuk menguraikan apa sih yang dimaksud dengan ekosistem dan komponennya. Kemudian anak-anak mampu dengan diskusi, kalian mampu untuk melihat mana sih ide pokok dari ekosistem tersebut. Kemudian anak-anak dengan diskusi, anak-anak mampu untuk membuat teks non-fiksi ya. Nah, sekarang Ibu Guru mempunyai video. Coba sekarang videonya anak-anak perhatikan di depannya. Nah, silakan simak ya. Nanti Bu Guru akan bertanya mengenai video yang anak-anak lihat. Assalamualaikum sahabat rumah belajar. Pertemuan kali ini Lemes banget. ekosistem. Kita sering ya mendengar istilah ekosistem. Ayo, apakah sahabat rumah belajar tahu apa itu ekosistem? Ya, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Sahabat rumah belajar, dapatkah kalian sebutkan apa saja yang terdiri dari makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada lingkungan? Yuk kita sebutkan bersama-sama. Yang termasuk makhluk hidup contohnya manusia, hewan, tumbuhan. Dan yang termasuk benda tak hidup seperti cahaya matahari, udara, air, dan juga selanjutnya, tersusun atas apa saja ekosistem itu? Satu, individu. Dua, populasi. Tiga, komunitas. Apa saja penjelasan dari masing-masing bagian dari ekosistem di atas? Mari kita bahas. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Misalnya, seekor kambing, seekor burung, sebuah orang cemara, dan masih banyak lainnya. Sedangkan tempat individu itu tinggal disebut dengan habitat. Populasi Aduh, aku udah kepanasan. individu sejenis Pingsan, yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, pada sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, populasi luwak,
Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya, komunitas sungai, komunitas penduduk, dan lain sebagainya. Nah, untuk memahami lebih jelasnya, mari kita lihat gambar berikut ini. Berdasarkan jenisnya, ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami. Ekosistem yang terbentuk secara alami. Contohnya, hutan, sungai, dan laut. Sedangkan ekosistem buatan merupakan ekosistem yang terbentuk bukan bercampur dengan manusia. Contohnya, sawah, perkebunan, dan kolam. Ekosistem alami sendiri terbagi lagi menjadi dua. Satu, ekosistem air, seperti laut, rawa, dan danau. Kedua, ekosistem darat, seperti hutan, padang rumput, dan laut. Nah, sampai sini dulu ya perjumpaan kita. Sampai bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Selamat belajar, sahabat rumah belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah anak-anak? Sudah menyimak kan video yang tadi Bu Guru tayangkan? Sudah? Ya, bagaimana kira-kira videonya? Bagus apa tidak? Bagus. Nah, kalau bagus, sekarang coba Ibu Guru tanyakan kepada kalian. Kalian kan tadi sudah menyimak ya? Sudah? Benar sudah? Ya, suaranya mana? Benar sudah? Ya, seperti itu ya, semangat semuanya. Coba agar kalian lebih konsentrasi deh. Sebelum Bu Guru bertanya mengenai tayangan video yang Bu Guru sampaikan kepada kalian, coba kita ice breaking terlebih dahulu ya. Kalau Bu Guru bilang mata, kalian tidak boleh menyentuh mata kalian ya. Harus telinga, sentuh atau rambut kalian. Mengerti nggak? Kalau Bu Guru bilang hidung, kalian tidak boleh nunjuk hidung ya. Berarti kalian harus tunjuk yang lainnya. Misalnya kalian harus tunjuk matanya seperti itu ya. Mengerti apa tidak? Mengerti. Ya, kalau gitu nanti yang keliru Bu Guru hukum ke depan ya. Nah, untuk menyanyikan lagu daerah. Sekarang coba perhatikan Bu Guru sekarang di depannya. Telinga. Nah, telinga sudah. Ada yang keliru tidak? Ya, mata. Nggak boleh nyentuh matanya berartinya. Alis. Pipi. Ayo, siapa yang masih keliru nih ya? Nggak kelihatan ya. Mulut. Telinga. Ya, sudah ya. Sudah cukup tepuk tangan buat kalian semuanya. Ya. Nah, tadi itu kan mengenai ekosistem. Nah, ada yang tahu apa sih yang disebut dengan ekosistem? Coba acungkan tangannya. Ya, Gusti, apa yang dimaksud dengan ekosistem? Hubungan yang sangat erat. Hubungan yang sangat erat ya. Ya, hampir benar ya, namun kurang tepat. Ada yang bisa melengkapi jawaban dari Gusti? Ya, Gondika. Ekosistem adalah hidup dengan ketergantungan makhluk hidup dan juga lingkungannya. Ya, tepuk tangan buat Gondika. Benar ya, apa yang sudah disampaikan oleh Gong Dika, kalau ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Berarti tadi ada beberapa dari teman kalian yang tidak terlalu menyimak video yang Bu Guru tayangkan ya. Sekarang Bu Guru mau bertanya kembali sama anak-anak. Jika salah satu komponen dari ekosistem tersebut tidak ada, bagaimana? Apakah ketergantungan tersebut bisa apa tidak? Ya, Dedek? Tidak ya, benar apa yang disebutkan oleh Dedek. Berarti dalam ekosistem tersebut semuanya harus stabil ya, harus seimbang. Jika salah satu tidak ada, maka hal itu dapat menyebabkan jumlah dari ekosistem tersebut gimana? Terganggu ya, jadinya tidak stabil dia, benar ya. Nah, anak-anak, di dalam buku anak-anak tersebut terdapat ekosistem. Coba diamati halaman 3. Halaman 3 ya.
Nah, anak-anak di buku kalian sudah ada mengenai teks ekosistem ya. Silakan kalian cermati halaman 3. Sudah semuanya mencari halaman 3 sudah? Ya, siapa di antara kalian yang mau membacanya ke depan angkat tangan? Ya, Gundewas, coba ke depan ya. Nah, yang lain silakan simak ya. Ekosistem sebuah makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup biotik dan bagian tak hidup abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Stop, lanjutkan. Ada yang mau lagi untuk tampil ke depan? Tangan dulu buat Gundewa deh. Ya, coba acungkan tangannya. Ya, Aura. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan, air, dan tanah. Merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Ya, tepuk tangan buat Aura. Lanjutkan lagi ya. Ada yang mau tampil ke depan? Ya, guys ya. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantungan satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Ya, tepuk tangan buat guys ya. Lanjut lagi ya. Ya, Feby. Di ke depan ya. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati sesuatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Ya, sudah ya. Tepuk tangan buat Feby. Nah, kalian kan sudah membaca dari teks ekosistem tersebut. Nah, dari teks tersebut, Ibu Guru mau bertanya sama kalian mengenai ide pokok. Sebelumnya, ada yang tahu apa sih yang disebut dengan ide pokok? Ada? Coba acungkan tangannya. Apa yang dimaksud dengan ide pokok? Ya, Din? Pokok adalah pikiran gagasan utama. Ya, tepuk tangan buat Andin. Sudah benar ya apa yang disebut oleh Adin? Kalian bisa lihat slide-nya Bu Guru di depan ya. Nah, jadi pokok pikiran itu adalah ide pokok dari sebuah paragraf. Nah, pikiran pokok itu juga disebut dengan pikiran apa? Ya, disebut dengan pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Sekarang anak-anak coba lihat dari berapa paragraf ada di sana? 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 paragraf. Coba sekarang amati dari masing-masing paragrafnya itu apakah ide pokok dari masing-masing paragraf. Coba dilihat paragraf pertama. Ada yang bisa apa sih ide pokok paragraf pertama tersebut? Ya, Dede, apa ide pokoknya? Ya, sudah benar ya. Tepuk tangan buat Dede. Ya, jadi
paragraf yang pertama itu, sebuah lingkungan itu terdiri dari bagian yang hidup dan juga bagian yang tak hidup. Itu adalah pokok pikiran dari paragraf pertama ya. Coba sekarang yang paragraf kedua. Ada yang bisa mencermati apa sih gagasan pokoknya atau pokok pikirannya? Ya, silakan Gunala, apa? Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar membentuk suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Ya, benar ya apa yang disebut dengan oleh Gunala ya. Di sana paragraf keduanya, cahaya matahari itu dapat menghangatkan apa saja? Menghangatkan tubuh, kemudian menghangatkan air, tanah, dan lainnya ya. Nah, itu berartinya ide pokoknya tentang apa? Manfaat dari cahaya matahari. Sekarang lihat pada paragraf ketiga. Paragraf ketiga, ada yang tahu? Ya, Eka. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Ya, benar ya apa yang disebut oleh Eka. Jadi kalau paragraf yang ketiga itu ide pokoknya mengenai saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Sekarang yang paragraf keempat, ada yang bisa mengemukakan apa ide pokoknya? Ya, Gondewa apa? Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Ya, benar ya. Jadi di sana yang paragraf ke berapa sekarang? Keempat itu mengenai ekosistem. Di sana ada individu, kemudian ada apalagi selain individu, ada komunitas, ada populasi. Berartinya itu bercerita mengenai ekosistem yang terdapat di sekitar lingkungan kita ya. Nah, anak-anak, sekarang Bu Guru akan mengajak kalian untuk berkelompok. Ya, jadi masing-masing kelompok Ibu Guru akan bagikan sebuah LKPD. Jadi LKPD ini sudah ada petunjuk pengerjaannya ya, atau petunjuk belajarnya. Silakan anak-anak baca. Kemudian di sini ada nama kelompok, silakan diisi. Lalu ada tujuan pembelajarannya apa aja. Kemudian di sini anak-anak silakan berbagi tugas bersama teman kelompoknya ya. Karena di sini ada tugas aktivitas 1 dan aktivitas 2. Silakan anak-anak kerjakan bersama teman kelompoknya. Nanti anak-anak silakan presentasikannya. Sudah mengerti? Sudah ya? Kalau misalnya ada yang belum dipahami, anak-anak bisa bertanya sama Bu Guru ya. Bu Guru bagikan sekarang satu kelompok satu ya. Boleh, boleh. Silakan ya bekerja dengan kelompoknya. Bagi tugas sama kelompoknya. Nana boleh kok melepaskan LKPD. LKPD-nya nih kan ada di jepret tuh. Silakan dibuka. Biar teman-temannya ada kerja ya. Boleh kok dilepas saja ya, biar semua temannya kerja ya.
Ya, Dedek, kenapa? Sudah benar pekerjaan saya? Ya, coba Ibu Guru lihat ya. Ya, sudah benar, tapi nanti di sini huruf awalannya kapital ya. Ya, ini huruf kapital di awal, kemudian tadi Ibu Guru sempat katakan satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Ini berapa kalimat nih? 1, 2, 3. Tambahkan lagi ya biar 4 kalimat atau 5 kalimat dalam satu paragrafnya ya. Ya, itu aja kok udah benar tapi yang lainnya ya. Nah, ada lagi yang bertanya ya? Ya, Randy. Coba Ibu Guru lihat dulu pekerjaannya ya, Randy ya. Ya. Ya, sudah kok Randy, sudah benar ya. Cuma ini apa nih tandanya? Tanda koma atau tanda titik nih? Tanda koma ya, benar itu tanda komanya ya, mirip seperti tanda titik dia. Ya, tanda komanya kok gitu. Samping Randy. Ini tanda koma ya. Perbaiki ya tanda komanya ya. Soalnya koma sama titik kamu hampir sama. Ya. Udah kok sudah benar. Ini berapa kalimat nih? Coba hitung dulu. 1 2 4 udah 4 ya. 2 3 4 ya udah benar kok. Ya, nanti presentasikan ke depan ya Randy ya. Siapa ada lagi? Ya, gimana? Ya kenapa ini salah semuanya ini ya di atasnya ya? Ya. Nanti bagusin lagi nulis ya. Ini kalau keliru pakein pulpen aja coret-coretnya ya. Ya nih coret-coretnya dulu nih yang bagian atas nih sama bagian yang sebelah sininya coret ya biar bagus ya tulisanmu jadinya. Udah kok. Ini kalau habis tanda titik itu tanda huruf kapital ya, ingetin ya. Nah ini juga ya. Ya. Udah ya nanti presentasikan, kamu yang presentasi. Ya. Udah sudah.
bagaimana Nana? Apakah sudah selesai? Ya, bagus sekali ya, sudah selesai, sudah tepat waktu anak-anak yang mengerjakannya. Sekarang silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikannya dari kelompok. Siapa yang mau tampil? Coba acungkan tangannya. Ya, dari kelompok Gurama dulu deh, duluan angkat tangannya. Yang lainnya silakan simak ya presentasi dari Gong Rama, nanti berikan tanggapan. Om Swastiastu, saya dari kelompok 2, saya akan mempresentasikan teks non-fiksi. Baca. Ya, baca. Kelinci adalah salah satu hewan yang sering dijadikan sebagai hewan peliharaan ataupun hewan pedaging. Kelinci terbagi menjadi 2 jenis, yaitu kelinci liar dan kelinci peliharaan. Kelinci liar biasanya hidup di sarang-sarang bawah tanah, padang rumput, hutan, dan semak-semak. Adalah lingkungan di mana kelinci peliharaan hidup di kandang yang telah disediakan pemiliknya. Kelinci hewan pemakan tumbuhan dan herbivora. Makanan utama kelinci adalah wortel. Kelinci memiliki gigi depan yang tajam yang digunakan untuk memotong makanan, lalu dengan gigi mengunyah makanan hingga halus. Kelinci memiliki penciuman yang tajam untuk mengendus sumber makanan. Kelinci liar memperoleh makanan dengan cara mencari sumber makanan yang berada di dekat tempat tingginya. Sementara itu kelinci peliharaan biasanya memperoleh makanan dari sang pemilik. Ya, sudah. Om Santi Om. Ya, masih di sini Gong Rama, kan belum ditanggapi oleh temannya. Ya, lupa Gong Rama ya. Nana, tadi kan temannya Gong Rama ini sudah presentasi. Siapa di antara kalian yang mau memberikan tanggapan? Angkat tangan. Ya, Feby, coba berikan tanggapan. Ya, suaranya Gong Rama kurang keras ya. Dengar apa tidak tadi? Ya, kurang ya. Nanti lebih dikeraskan lagi Gong Rama ya, karena teman-temannya masih belum mendengarkan teks non-fiksi yang Gong Rama kerjakan bersama teman-temannya ya. Ya udah, tapi sudah bagus sekali ya, sudah mau tampil ke depan percaya diri ya. Tepuk tangan dulu untuk Gong Rama ya. Sekarang untuk kelompok 2. Sudah, sekarang kelompok 3. Buat tampil ke depannya presentasi ya. Ya. Sini. Om Swastiastu. Ya, Om Swastiastu. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 3. Harimau adalah spesies kucing terbesar yang masih hidup dari genus Pandrenia. Harimau memiliki ciri loreng yang khas pada bulunya. Harimau adalah pemangsa puncak. Mereka terutama memangsa rusa dan babi. Harimau adalah hewan teritorial dan umumnya merupakan pemangsa soliter yang menyendiri. Anak harimau akan tinggal bersama ibunya selama 2 tahun lalu akan pergi menjadi mandiri. Istilah lain dari harimau adalah macan yang diambil dari istilah Jawa. Selain memangsa hewan harimau atau macan suka bermain dengan sesama jenisnya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Om Santi. Ya, Om Santi Om ya. Itu dia tadi mengenai presentasi dari kelompok 3. Adakah teman-teman yang ingin memberikan tanggapan dari kelompok 3? Ya, Gonala. Ya, Gung Nala, bagus sekali ya memberikan tanggapan untuk kelompok 3. Bagaimana yang lainnya? Apakah suaranya Gesia sudah terdengar apa tidak? Ya, kenapa sih kalian presentasinya kecil-kecil sekali suaranya ya? Nanti diperbesar kembali ya. Kalau kalian presentasi sehingga temannya bisa menyimak teks non-fiksi yang kalian bacakan ya. Ya, udah tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 ya. Ya, kelompok 1 belum ya? Ya udah, kelompok 1 sekarang silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Buaya umumnya menghuni habitat perairan tawar seperti sungai, danau, rawa, dan lahan basah.
lainnya. Namun ada pula yang hidup di air payau seperti buaya muara. Makanan utama buaya adalah hewan-hewan bertulang belakang seperti bangsa ikan, reptil, dan mamalia. Kadang-kadang juga memangsa moluska dan krustasi. Bergantung pada spesiesnya, buaya merupakan hewan purba yang hanya sedikit berubah karena evolusi semenjak zaman dinosaurus. Sekian presentasi saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Om ya. Itu tadi mengenai presentasi dari kelompok 1. Bagaimana tanggapan dari kelompok-kelompok yang lain? Ya Eka, bagaimana tanggapan dari kelompok satunya? Ya, kelompok satunya sudah awalnya keras suaranya ya, namun belakang-belakangnya udah mulai kecil lagi ke suaranya, sehingga teman-teman atau anak-anak tadi menyimak tidak teks non fiksi yang dibawakan oleh kelompok 1? Menyimak apa tidak? Menyimak ya, namun suaranya kurang keras ya, jadinya samar-samar kalian dengar ya. Ya nanti dikeraskan kembali suaranya ya. Udah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, tepuk semangat. Semangat. Dah, kalian udah semangat ya. Kalau kalian presentasi ke depan itu suaranya diperbesar kembali ya anak-anak ya. Sekarang kelompok yang mau tampil, angkat tangan. Ya, kelompoknya Eka coba ya. Nah. Yang lainnya silakan didengarkan ya. Om Swastiastu. Saya akan mempresentasikan T-Rex yang suka makan daging dan pelit. Pada zaman dahulu kala ada T-Rex yang suka makan daging dan ada seorang anak yang bernama Suciyanti. Ya, anak itu tidak takut dengan apa-apa dan Suciyanti bertemu dengan T-Rex yang sangat ganas. Tetapi Suciyanti tidak takut dan karena Suciyanti memainkan T-Rex itu pas dan T-Rex itu. T-Rex adalah hewan yang rakus, bahkan teman-temannya saja tidak dikasih minta. Saat T-Rex sedang jalan, dia menemukan teman-temannya yang sedang makan daging. Dia mau minta tapi dia tidak dikasih oleh temannya karena dia pelit. Dia pun mengambek, tapi karena teman-temannya merasa kasihan, dia pun dikasih minta. Sekian presentasi saya. Om Santi Om. Ya, Om Santi Om ya. Bagaimana suaranya? Ya, coba siapa yang mau memberikan tanggapan dari kelompok yang telah tampil ini ya? Ya, Gondewa, bagaimana tanggapannya? Ya, kurang besar ya volume suaranya, pada di awal sudah tampak keras ya, kalian dengar. Nah, untuk cerita dari kelompok 6 ini, coba kalian dengar tadi, apakah ceritanya non fiksi apa fiksi? Ya, fiksi. Berarti terjadi kekeliruan ya, karena ibu guru kan meminta cerita non fiksi atau ceritanya yang nyata ya anak-anak ya. Ya, ceritanya di kelompok 6 ini cerita hayalan dipakai ya. Nanti silakan diperbaiki ya bersama teman kelompoknya ya. Ya udah, silakan tepuk tangan untuk kelompok 6. Ya, masih ada 2 kelompok yang belum tampil lagi ya. Silakan angkat tangan. Ya, kelompoknya Randy coba. Om Swastiastu. Ya. Saya akan mempresentasikan tentang teks non fiksi dari kelompok 4. Kucing merupakan hewan yang dikenal jinak dan akrab dengan manusia. Terbukti dengan beberapa jenisnya yang menjadi peliharaan bagi banyak orang. Kucing biasanya dipelihara sebagai hewan peliharaan dan juga sebagai musuh alami tikus. Kucing dapat dibedakan menjadi kucing liar dan kucing peliharaan. Sekian dari presentasi dari saya tutup dengan Parama Santi.
Om Santi, Santi, Santi Om. Ya. Bagaimana dari kelompok yang lain? Ada yang mau memberikan tanggapan dari kelompok yang telah tampil? Ya, guys ya. Ya, sudah ya, bagus sekali ya tanggapan dari Gesia ya. Kelompoknya Randy sudah bagus ya untuk membacakan teks non fiksinya. Namun suaranya diperbesar kembali ya di akhir-akhir ya karena semakin turun volume suaranya. Nana dengar tadi apa yang dipresentasikan oleh Randy, dengar? Tidak ya, pada bagian depan nih pasti dengar, tapi bagian yang belakang tuh pasti agak samar-samar ya dengarnya ya. Udah, tepuk tangan dulu buat kelompoknya Randy ya. Mari. Nah, kelompok yang terakhir ya, kelompoknya Dedek, silakan maju ke depan. Om Swastiastu. Ya, Om Swastiastu. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kelinci. Kelinci merupakan hewan yang sering dijadikan sebagai hewan peliharaan dan hewan pedaging. Kelinci terbagi menjadi 2 jenis, yaitu kelinci liar dan kelinci peliharaan. Di Indonesia banyak terdapat kelinci lokal, yakni kelinci Jawa dan kelinci Sumatera. Kelinci liar biasanya hidup berkelompok, berbeda dengan kelinci liar. Kelinci peliharaan hidup di dalam kandang. Kelinci termasuk herbivora. Kelinci memiliki penciuman yang tajam untuk mengandung sumber makanan. Sekian dari presentasi saya tutup dengan parama Santi. Om Santi, Santi, Ya, Santi. Om Santi, Santi, Santi Om ya. Coba dari kelompok yang telah tampil di depan, siapa yang mau memberikan tanggapan? Angkat tangan. Ya, Gorama, coba berikan tanggapan kelompok yang di depan. Ya, volumenya kurang keras ya. Lagi apa lagi Gorama? Lagi apa ada? Nggak ada, itu aja ya. Ya, bagus Gorama ya, sudah mau untuk memberikan tanggapan dari kelompoknya Dedek ya. Nah, kelompok Dedek nanti ke volumenya lebih dikeraskan kembali ya. Anak-anak yang di belakang tidak mendengar soalnya ya. Ya, udah silakan duduk kembali. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Dedek. Baik anak-anak, silakan sekarang tugas-tugasnya yang di LKPD dikumpulkan ya ke depannya. Perwakilan kelompoknya saja yang tampil untuk menyetorkan. Ya. Lagi. Ya. Nah, itu bawa aja. Nggak bawa itu. LKPD-nya aja. Ya. Ya, nggak apa-apa. Sudah semuanya ya? Sudah? Dah. Baik anak, karena semuanya sudah mengumpulkan tugas, sekarang Ibu Guru mau bertanya sama kalian ya. Coba siapa yang mau menyimpulkan pelajaran apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Ya Gorama, apa saja? Ya, kita sudah belajar mengenai cara membuat teks non fiksi. Lagi apa lagi? Bagus sekali ya Gorama ya Gonala, apa? Ya, kita sudah belajar mengenai ekosistem. Lagi selain Gonala. Ya, guys ya. Ya, kita sudah belajar mengenai cara untuk membuat paragraf ya dalam teks non fiksi tersebut ya. Bagus sekali ya guys ya. Jadi Ibu Guru simpulkan nih Kak ya, kita sudah belajar mengenai cara membuat teks non fiksi. Tadi kalian membuat teks non fiksinya cara berkelompok dengan temannya ya. Kemudian karena sudah belajar mengenai ekosistem ya, benar kan? Ya, ekosistem di sana terdapat komponen abiotik dengan komponen biotik. Kemudian kita sudah belajar mengenai pokok pikiran. Nah, itu saja yang sudah kita pelajari hari ini anak-anak ya. Sekarang Bu Guru mau bertanya jawab mengenai materi yang sudah kita pelajari hari ini ya. Yang tahu silakan angkat tangan ya. Coba Bu Guru mau memberikan soal kepada kalian. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ada yang bisa? Ya, Dedek. Merupakan adalah hubungan saling bergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungan lingkungannya. Ya, bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk Dedek dulu. Ya, kalau ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sudah benar ya, berarti Dedek sudah memahami apa yang dimaksud dengan ekosistem.
Lagi, dalam ekosistem itu terdapat dua bagian, ada komponen apa saja? Ya, Adin. Ya, bagus sekali ya, Adin ya. Sudah benar jawabannya. Jadi ada komponen abiotik dengan komponen biotik. Ya, siapa yang mau menyebutkan kalau komponen abiotik? Dua aja sebutin. Siapa yang mau menyebutkan? Ya, Febi, apa saja komponen abiotik? Ya, batu dan air. Bagus sekali ya Febi ya, sudah paham mengenai komponen abiotiknya tadi ya. Ya, sekarang komponen biotik, coba sebutkan dua. Nah, siapa yang bisa ya? Ya, Gonala, apa saja komponen biotiknya? Tumbuhan dan hewan ya, manusia juga termasuk komponen biotik ya. Bagus Gonala ya. Jadi itu tadi mengenai ekosistem. Kalau sekarang pokok pikiran. Ya, pokok pikiran disebut juga dengan apa? Yo, yang tadi ya Randy. Ya, gagasan pokok. Bagus Randy ya, sudah benar ya. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Kalian sudah mampu menjawab pertanyaan dari Bu Guru ya. Berarti kalian sudah paham mengenai materi yang sudah kita pelajari hari ini ya. Nah, sekarang Guru bertanya sama kalian, bagaimana perasaan kalian pada hari ini mengikuti pelajaran dari Bu Guru dari awal sampai akhir? Bagaimana perasaannya? Senang ya? Hal apa saja sih kok bisa senang? Hal apa saja yang kalian sukai? Ya, Gonala. Ya, hal yang disukai mengenai ekosistem ya tadi ya, karena melihat gambar dan video dari ekosistem tersebut ya, suka ya Gonala ya. Ya, bagus ya Gonala ya. Lagi. Ya, Eka. Ya, mengenai ekosistem juga ya. Semua senang nih belajar ekosistem ya berartinya ya. Senang ya. Lagi apa perasaan yang kalian senangi ya, Febi? Senang saat membuat cerita non-fiksi. Ya, senang saat membuat cerita non-fiksi bersama teman-temannya ya. Bagus Febi ya. Nah, Nana, itu tadi mengenai perasaan kalian saat mengikuti pembelajaran ya. Sekarang untuk PR-nya, silakan kalian membuat salah satu gambar hewan karnivora atau hewan herbivora ya yang terdapat dalam ekosistem. Boleh hewan pemakan daging, boleh, atau hewan pemakan tumbuhannya juga boleh ya. Salah satu aja di buku gambar kalian ya. Untuk pembelajaran berikutnya, ini pembelajaran berikutnya masih kalian bawa tema 5 dengan subtema 1, namun pembelajarannya terganti ya. Kalau tadi kalian belajar mengenai pembelajaran 1, hari ini besok kalian belajar mengenai pembelajaran 2 ya. Masih semangat apa tidak? Ya, kalau masih semangat silakan dilihat video yang di depannya. Guru akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Juru Pencarian. Kita menyanyi bersama-sama ya. Yuk, suaranya dikeraskan ya.
gede di soan me ajak keliung. Juru pencar, mari jalan mencar ngejo be gede-gede, di sawane ajak keliung. Gede-gede di sawane ajak keliung. Ya, sudah ada pedangan buat kalian semuanya. Udah ya, cukup ya. Baik, karena pembelajaran sudah selesai, silakan anak-anak tutup bukunya, masukkan ke dalam tas ya. Anak-anak boleh istirahat ya, silakan. Sebelum istirahat, anak-anak berdiri dulu ya, para mesanti ya. Ya, ya. Udah ya, ayo semuanya berdiri. Santi Om. Nah ya, silakan anak boleh istirahat. Seluruh sivitas akademika Universitas Pendidikan Ganesha, mari kita tegakkan dengan bangga kejayaan